dan hutan. Nah, inilah yang dijadikan anyaman berupa tas. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Ini saya sudah bisa datang proses pembuatan anyaman dari bahan purun, eceng gondok, dan tumbuhan di sekitar yang bisa dimanfaatkan ya. Boleh perkenalkan Pak namanya? Iya, nama kita Sofianur, kebetulan sebagai ketua kelompok untuk kerajinan yang berbahan eceng gondok dan purun. Pak Sofianur, ide Bapak pertama kali itu dimulai dari kapan Pak? Sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk dijadikan kerajinan. Sebetulnya kerajinan ini kita mulai dari tahun 2005. 2005. Sebelum itu mungkin belum ada pengrajin yang bisa menggunakan tanaman eceng gondok atau ilong yang kita kenal di daerah kita. Tanaman atau tumbuhan eceng gondok ini sangat banyak dan belum ada yang bisa memanfaatkan. Kebetulan kita berpikir kenapa tidak bisa dijadikan suatu kerajinan yang bernilai mungkin ekonomi yang tinggi. Nah, dari itu mungkin kita mulai. Alhamdulillah dengan bantuan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sampai sekarang mungkin kerajinan ini sudah bisa dipasarkan keluar Pulau Kalimantan, dan mungkin bisa dikatakan juga mungkin sudah dinikmati oleh negara-negara tetangga. Oke, Pak Sofianur, ide tahun 2005 alhamdulillah dapat sambutan baik dari dinas terkait. Iya. Lah, untuk belajar menganyam ini dimulai dari kapan Pak dan kemana belajarnya? Kebetulan waktu itu kita melihat bahan yang begitu banyak, belum ada yang bisa memanfaatkan, dan kita coba membuat proposal untuk diadakan pelatihan dan kita sampaikan ke Dinas Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan alhamdulillah mungkin karena melihat bahan begitu banyak, dari dinas mungkin disetujui dan diadakanlah pelatihan persisnya di tempat kita. Waktu itu mungkin pesertanya ada 4 desa. Dari desa Bejihirang sendiri, dari desa Pulau Tambak, Rukam Hulu, Rukam Hilir, dan mungkin jumlah pesertanya kurang lebih 40 orang. Dan kita di sana mungkin ikut belajar untuk membuat suatu kerajinan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian tadi dengan instruktur yang didatangkan dari Jogja. Dan mungkin dari pelatihan selama 1 minggu kita memang sudah niat untuk bisa mengolah bahan eceng gondok menjadi suatu kerajinan, dan kita bertekad dengan pelatihan seminggu ini mungkin nantinya kedepannya kita kembangkan lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa kita kembangkan. Kurang lebih sudah 15 tahun ya, mulai berawal tahun 2005 mulai mengajukan proposal dan belajar kepada yang expert ahlinya dari Jogja. Dan sekarang mungkin sudah bisa berjalan mandiri. Nah, itu yang diharapkan adalah desa di sekitar sini berkembang ya, dengan adanya kerajinan. Pastinya banyaknya sumber daya alam bisa dimanfaatkan menjadi pariwisata tersendiri dan juga sumber penghasilan warga desa sekitar. Nah, ini apa aja yang paling diminati di pasaran terkait produk-produk yang dihasilkan di Kembang Ilung Pak, yang paling laku? Mungkin yang paling laku jenis tas, untuk pesta dan untuk belanja itu sangat banyak pemesan. Selain itu juga karpet yang dari eceng gondok. Dan mungkin yang paling lama kita kerjakan itu pemasanan mebel dari eceng gondok sendiri. Oh iya. Berapa lama Pak untuk pembuatan mebel satu set? Kalau satu set mebel dari eceng gondok mungkin kurang lebih 2 minggu kita sudah bisa menyelesaikan. 2 minggu siap kirim? Iya. Oke. Kalau untuk semacam tas sendiri bisa diselesaikan? Kalau tas sendiri kalau kita hitung untuk produksi 1 bulannya mungkin dari eceng gondok ataupun dari purun itu kurang lebih 1000 pieces per bulan. 1000 pieces? Iya. Itu biasanya
kemana kirimannya Pak? Kalau kita kirim sebagian dari mungkin dari Bali, dari Lombok, Jakarta, dan Jogja sendiri yang Jogja. Sebagai tempat-tempat pariwisata. Nah, harapannya Pak Sopianur sendiri terkait dengan kerajinan di sini, apakah nantinya lebih ke pasar lokal atau bisa ekspor langsung sehingga mungkin nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi? Iya. Mungkin harapan kita dengan melihat bahan eceng gondok yang sangat berlimpah dengan mungkin jumlah pengrajin yang sudah cukup memadai, mungkin kedepannya kita menginginkan mungkin Desa Banyuhirang sendiri bisa ekspor barang keluar, coba. Betul. Sehingga minimal Desa Banyuhirang dikenal sebagai sentra pembuatan tas maupun kerajinan anyaman dari eceng gondok, dan terutama dari purun ya. Iya. Karena purun ini kan sepertinya di daerah lain tidak ada nih Pak. Atau di sekitar mana? Karena kalau di Jawa kan tidak ada. Kalau di Jawa mungkin tidak ada Pak. Ini sebagai ciri khasnya tas yang berbahan dasar purun terutama. Iya. Dilihat dari kualitasnya Pak, kira-kira bertahan berapa lama anyaman yang sudah diberi oleh pelanggan? Mungkin ada tips perawatannya. Kalau mungkin yang bahan yang dari purun itu perawatannya sangat mudah, mungkin bisa dicuci dan segala macam. Mungkin kekuatannya mungkin kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun itu ini bisa 1 sampai 2 tahun. Tips perawatannya mungkin seperti apa untuk semacam mebel mungkin biar lebih awet mengkilap, ataupun tas mungkin kan dipakai untuk kondangan dan yang lain. Mungkin perawatan yang berbahan purun ini sangat sederhana. Jadi kalau mungkin ada kotor kita cuci, kalau basah itu dijemur. Kalaupun nantinya timbul semacam bulu-bulu yang kecil yang mungkin ada di bahan purun itu sendiri, tinggal kita lewatkan di atas api kompor yang menyala, itu sudah hilang semua. Gitu. Malahan warnanya nanti agak mengkilat lagi. Ada mungkin bisa semacam ada jamur-jamurnya ya. Kalau untuk berbahan dasar purun, tapi bisa dibersihkan dengan cara tadi ya. Iya. Dilewatkan api kompor ya. Gitu. Selain itu dicuci dengan sabun biasa. Iya, bisa. Dengan sabun biasa. Ya, itulah tadi dari Bapak Sopianur terkait dengan kerajinan di Desa Banyuhirang terutama. Harapannya pastinya bisa ekspor langsung ya Pak, dan terus menjaga kualitas. Untuk permintaan sendiri mungkin dari luar negeri apakah sudah ada, mulai tahun berapa, dan promosinya lewat apa? Sebetulnya untuk permintaan luar negeri, terutama dulu yang datang ke tempat kita ada orang Cina, mungkin sudah 2 kali ke tempat kita. Dan mereka memesannya mungkin pengiriman lebih dari 10.000 pieces per bulan, dan kita pun mungkin masih mikir apakah itu mampu dengan pengrajin yang ada, sedangkan kita sudah banyak pemesan yang di tempat kita. Nah, dengan melihat mungkin minat luar Indonesia, mungkin kita melihat masyarakat yang berdekatan dengan bahan eceng gondok ataupun purun, itu semua kita ajari untuk permintaan yang 10.000 pieces per bulan tadi mungkin kita dapat penuhi itu yang ini. Dan kita berharap mungkin dinas terkait juga bergerak bagaimana menambah pengrajin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 10.000 pieces itu jenisnya berbagai macam? Berbagai macam ya. Di negara Cina terutama. Iya. Permintaannya. Ya, harapannya bisa berkembang terus dengan kualitas perajin yang sesuai permintaan standar luar negeri ya.
Kira-kira kalau di sini perajinnya ada berapa Pak totalnya? Kalau pengrajin mungkin yang masuk ke tempat kita mungkin kurang lebih 120 orang. 120 orang dan yang mungkin- mensupport pembuatan Dan ini pun kerajinan. kalau jumlah pengrajin 120 orang itu tidak semua hasilnya bisa kita kirim keluar, karena mungkin dikerjakan dengan tangan, beda-beda ininya dan Kualitasnya. ini Oh, iya. mungkin ada yang masuk ada yang tidak ini. Betul. Nah, kira-kira gimana kedepannya untuk mengembangkan kualitas daripada SDM-nya sendiri agar nantinya standarisasi produk bisa dijaga? Makanya kita berharap kepada dinas terkait, mungkin dari dinas mana yang bisa membantu kita mungkin dalam menambah jumlah pengrajin, mungkin dengan adanya bentek segala macam, dan kita juga di sini siap untuk mengajar untuk bikin suatu kerajinan. Dengan begitu mungkin nantinya kedepannya mudah-mudahan kita bisa ekspor sendiri. Ya, betul. Berarti selama ini masih dikirim ke kota-kota pariwisata Jogja, Jakarta, Bali, dan Lombok ya. Iya, benar. Di sana nanti masih diproses atau penambahan fitur-fitur. Iya. Biasanya yang disukai seperti apa Pak? Kulit ya? Biasanya yang disukai ya kemarin kita ada kirim sekitar 600 pieces yang untuk mungkin untuk tempat bunga yang Tempat berbahan bunga. turun itu memang sudah bisa langsung dipakai dan kita kerjakan finishingnya di tempat kita. Oh iya. Nah, Oke Pak Sofianur, akan kita lihat-lihat lagi produk kerajinan di Kembang Ilung ini. Oke, terima kasih. Semoga sukses dan harapannya untuk bisa ekspor langsung ke luar negeri dengan standar kualitas permintaan dari luar negeri bisa cepat tercapai. Karena kantor pos juga akan siap mensupport pengirimannya ke luar negeri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melimpah berarti ya. Tinggal ini diolah ya. Diolah. Thank you.